Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Nurmargiatin. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dalam video ini, kita akan mempelajari bersama tentang ciri-ciri mendasar yang harus dimiliki oleh suatu organisme, sehingga dapat disebut sebagai makhluk hidup. Coba kita perhatikan sekeliling kita. Ada batu, ada meja, ada angin yang berembus. Di sisi lain, ada seekor kucing yang sedang tidur. Ada pohon jambu di halaman, dan kita sendiri. Apa yang membedakan kucing, pohon, dan kita dari batu, meja, dan angin? Pada dasarnya, ada satu perbedaan mendasar. Yang pertama adalah makhluk hidup, dan yang kedua adalah makhluk tak hidup. Di sini, kita akan mengamati ciri-ciri dari suatu organisme sehingga dapat dikatakan hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas, yang kedua memerlukan makan dan minum, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima menerima dan memberi rangsangan atau iritabilitas. Sebelum melaksanakan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Dalam video ini, saya akan mengamati 10 makhluk hidup, yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan. Pengamatan yang pertama yaitu ada kambing. Kambing termasuk makhluk hidup karena dapat bernafas menggunakan paru-paru, memerlukan makan dan minum, dapat bertumbuh, berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, kemudian dapat menerima dan memberi rangsangan. Yang kedua ada ayam. Ayam termasuk makhluk hidup karena dapat bernafas dengan paru-paru, memerlukan makan dan minum, dapat bertumbuh, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, serta dapat menerima dan memberikan rangsangan. Yang ketiga ada kucing. Kucing adalah makhluk hidup karena dapat bernafas dengan paru-paru, memerlukan makan dan minum, dapat bertumbuh, berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, serta dapat menerima dan memberikan rangsangan. Yang keempat ada ikan. Ikan dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena dapat bernafas dengan insang, memerlukan makanan, dapat bertumbuh, berkembang biak dengan bertelur, serta dapat menerima dan memberikan rangsangan. Yang kelima ada jangkrik. Jangkrik adalah makhluk hidup karena dapat bernafas dengan trakea, memerlukan makan dan minum, dapat bertumbuh, berkembang biak dengan bertelur, serta dapat menerima dan memberikan rangsangan. Tumbuhan yang kita amati, yang pertama ada pohon jambu. Pohon jambu adalah makhluk hidup karena dapat bernafas dengan stomata dan lentisel, memerlukan makanan dengan melakukan fotosintesis, dapat bertumbuh, dapat berkembang biak secara seksual melalui biji atau aseksual dengan cangkok, kemudian dapat menerima dan memberi rangsangan. Yang kedua ada pohon pisang. Pohon pisang adalah makhluk hidup karena dapat bernafas dengan stomata dan lentisel, memerlukan makanan dengan melakukan fotosintesis, dapat bertumbuh, dapat berkembang biak melalui tunas, serta dapat menerima dan memberikan rangsangan. Yang ketiga ada pohon cabai. Pohon cabai adalah makhluk hidup karena dapat bernafas dengan stomata dan lentisel, memerlukan makanan dengan melakukan fotosintesis, dapat bertumbuh, dapat berkembang biak secara seksual melalui biji, dan dapat menerima dan memberikan rangsangan. Yang keempat ada pohon labu siam. Pohon labu siam adalah makhluk hidup karena dapat bernafas dengan stomata dan lentisel, memerlukan makanan dengan melakukan fotosintesis, dapat bertumbuh, dapat berkembang biak secara seksual melalui biji, serta dapat menerima dan memberikan rangsangan. Yang kelima ada pohon tomat. Pohon tomat adalah makhluk hidup karena dapat bernafas dengan stomata dan lentisel, memerlukan makanan dengan melakukan fotosintesis, dapat bertumbuh, dapat berkembang biak secara seksual melalui biji, serta dapat menerima dan memberikan rangsangan.